presentasi Psikologi Pendidikan. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangan. Sebelum itu mari perkenalan dengan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Anissa Desi Danila dengan NIM 21231003. Ada Elsie Marani Putri dengan NIM 21076045. Ada Nur Halimah dengan NIM 21058099 dan Ari Ardianto dengan NIM 21029005. Topik yang akan kami bahas yaitu 1. Tahap-tahap perkembangan manusia. 2. Konsep tugas perkembangan. Ketiga, tugas perkembangan masa anak, masa remaja, dan masa dewasa. Terakhir, implementasi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Nah, agar kita paham, ayo mulai. Tahap perkembangan. Periode perkembangan merujuk pada suatu kerangka waktu dalam kehidupan seseorang yang ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Nah, seperti apa urutannya? Yang pertama, periode kelahiran atau prenatal period adalah masa dari pembuahan hingga kelahiran. Cirinya, masa pertumbuhan yang luar biasa dari satu sel tunggal hingga menjadi organisme yang sempurna dengan kemampuan otak dan perilaku. Yang kedua, yaitu masa bayi, merupakan periode sejak lahir hingga usia 18 atau 24 bulan. Perkembangan psikologis yang terjadi hanya sebagai permulaan seperti bahasa, pemikiran simbolis, koordinasi, sensor motor, dan belajar sosial. Yang ketiga, masa kanak-kanak awal atau early childhood. Menurut Montessor-Hurriok pada tahun 2004, periode usia 3-6 tahun di mana anak yang sedang berada dalam periode sensitif atau masa peka, yaitu suatu periode di mana suatu fungsi tertentu perlu dirangsang dan diarahkan. Keempat, masa kanak-kanak pertengahan dan akhir atau middle and late childhood adalah periode perkembangan antara usia SD. Cirinya yaitu keterampilan-keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung telah dikuasai. Kemudian peningkatan relasi dan kompetisi belajar, serta pengendalian diri mulai meningkat. Nah, yang kelima yaitu remaja awal, yaitu periode usia 18 tahun hingga 22 tahun. Cirinya, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis, dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Keenam, masa dewasa awal atau early adulthood. Periode usia 20-an sampai 30-an. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, masa-masa pembinaan rumah tangga. Yang ketujuh yaitu middle adulthood, usia 40-an hingga usia 60. Masa untuk memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi sosial seperti membantu generasi berikutnya, menjadi individu yang berkompeten, dewasa, serta mencapai dan mempertahankan karirnya. Yang kedelapan, masa dewasa akhir atau late adulthood, di mana masa ini individu tidak berkembang dan bertumbuh lagi karena telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi. Nah, selanjutnya masuk ke tahap perkembangan berdasarkan analisis biologis, yaitu menurut Aristoteles, perkembangan seorang individu menjadi 3 tahap. Yang pertama, yaitu umur 0-7 tahun yang disebut dengan masa anak kecil atau disebut juga dengan masa bermain. Kemudian tahap 2, umur 7-14 tahun yang disebut masa anak, masa sekolah rendah. Tahap ketiga, umur 14-21 tahun yang disebut masa peralihan dari usia anak menjadi dewasa. Sedangkan tahap perkembangan berdasarkan psikologis, menurut Oswald Crutch, fase perkembangan menjadi 3 tahapan. Yang pertama, fase anak awal, umur 0-3 tahun. Akhir dari fase ini, anak menunjukkan sikap membantah dan menentang orang lain. Kemudian, fase keserasian sekolah, yaitu umur 3-13 tahun. Akhir fase masa ini, timbul trust kedua di mana anak mulai serba membantah lagi, suka menentang kepada orang lain, terutama terhadap orang tua. Fase kematangan, umur 13-21 tahun. Nah, fase ini dimulai dari anak menyadari kekurangan atau kelebihan-kelebihannya dengan sifat sebajarnya. Selanjutnya yaitu konsep tugas perkembangan.
Menurut Havikhurst, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, mereka akan kecewa dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Sumber dari tugas perkembangan, menurut Havikhurst, adalah kematangan fisik, tuntutan masyarakat atau budaya dan nilai-nilai serta aspirasi individu. Konsep tugas perkembangan. Konsep menurut Harlock pada tahun 1981. Tugas perkembangan sebagai social expectation artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Selanjutnya konsep tugas perkembangan. Nah, munculnya tugas perkembangan apa sih jadi faktornya? Yang pertama, adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Kedua, tuntutan masyarakat secara kultural, contohnya seperti membaca, menulis, berhitung, dan organisasi. Ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri, yaitu psikologis yang sedang berkembang. Kemudian yaitu tuntutan norma agama. Nah, yang pertama tugas perkembangan usia bayi dan kanak-kanak, yaitu yang berusia 0 sampai 6 tahun. 1. Belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenai perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmani fisiologis. Kemudian, membentuk konsep-konsep atau pengertian sederhana kenyataan sosial dan alam. Kemudian, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang-orang di sekitarnya. Terakhir, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmania fisiologis, membentuk konsep sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Yang terakhir, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Tugas-tugas perkembangan pada masa sekolah. Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, belajar bergaul dengan teman sebayanya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian belajar mengembangkan konsep-konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, lalu belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, serta mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial. Tugas perkembangan masa remaja 12-21 tahun. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, serta mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlakukan bagi warga negara. Kemudian mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial, serta memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam berperilaku. Tugas-tugas perkembangan. Tugas perkembangan masa dewasa dini. Memilih pasangan hidup, belajar hidup bersama pasangan, memulai hidup berkeluarga, memelihara dan mendidik anak, mengelola rumah tangga, memakai kegiatan pekerjaan, bertanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara, serta menentukan persahabatan dalam lingkungan sosial. Tugas perkembangan masa dewasa lanjut, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang akan semakin menurun, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan pendapatan yang akan berkurang, menyesuaikan dan menyiapkan diri dengan kematian pasangan hidup. Membina hubungan yang baik sesama orang usia lanjut, memenuhi setiap kewajiban sosial dan negara, memelihara kondisi fisik mental dan menjaga kesehatan, serta mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Faktor penghambat terlaksananya tugas perkembangan.
tingkat perkembangan yang mundur. Tidak ada kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan tersebut, atau tidak ada bimbingan untuk dapat menguasainya. Tidak ada motivasi, kesehatan yang buruk, cacat tubuh, tingkat kecerdasan yang rendah, faktor keluarga, sekolah, dan lingkungan. Misalnya, ketika orang tua memperlakukan anak terlalu otoriter, maka perkembangan anak itu akan memiliki masalah atau tersendat. Dampak dari melewatkan tugas perkembangan anak. Beberapa tugas perkembangan anak menjadi terhambat sebelum tugas perkembangan sebelumnya terpenuhi. Anak dapat pula menjadi kurang dewasa dalam menyikapi karena mereka melewati hal yang membuat mereka mempersiapkan sesuatunya. Peran orang tua dan sekolah dalam tugas perkembangan anak. 1. Dukungan dari orang tua dan guru akan membangun perasaan kompeten atau mampu serta kepercayaan diri, dan pencapaiannya sebelumnya akan memotivasi anak untuk mencapai pengalaman baru. Pentingnya pemberian wawasan dan pengawasan kepada anak yang terus mengeksplor untuk perkembangannya agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Variasi dalam pelaksanaan tugas-tugas perkembangan. 1. Variasi yang berkenaan dengan tugas perkembangan itu sendiri. 2. Variasi yang berkenaan dengan individu pelaksanaan itu sendiri. Ketiga, variasi yang terjadi dan bersangkutan dengan rentang periode kehidupan remaja. Keempat, variasi yang bersangkutan dengan situasi dan kondisi sesaat yang terjadi. Implementasi tugas-tugas perkembangan pada pendidikan di lingkungan keluarga. Ketika orang tua memperlakukan anak terlalu otoriter, maka perkembangan anak ini semakin bermasalah atau tersendat. Orang tua harus mengarahkan anak agar berhasil dan tugas perkembangannya dan menghasilkan prestasi belajar yang baik. Di sekolah, pihak sekolah harus memastikan untuk memfasilitasi seluruh peserta didik untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas-tugas perkembangan pada pendidikan dimulai dari keluarga hingga di sekolah karena menghasilkan efek yang sangat penting. Implementasi tugas-tugas perkembangan pada pendidikan di sekolah. 1. Pembelajaran keterampilan motorik yang diperlukan untuk permainan sehari-hari. Cara pembelajaran. Program pengajaran yang fleksibel dan tidak kaku serta membedakan perbedaan individu. Tidak monoton dan verbalistik yang diberi banyak variasi atau terdapat eksperimen, praktek, observasi, dan lain-lain. Kedua, membangun kebutuhan sikap terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, memberikan bimbingan dan konseling baik secara individual maupun kelompok. Ketiga, belajar bergaul dan bekerja dalam sebaya atau kelompok. 4. Mempelajari peran sosial sebagai wanita atau pria. 5. Pengembangan keterampilan dasar, membaca, menulis, dan berhitung. Implikasi perkembangan ini ditandai dengan 3 kemampuan atau kecakapan baru, yaitu mengklasifikasikan atau mengelompokkan, menyusun atau mengasosiasikan atau bilangan. 6. Pengembangan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum sekolah hendaknya membangun konsep-konsep baru berdasarkan hal-hal yang nyata, misalnya tentang konsep yang berhubungan dengan wanita, ruang, tempat, dan angka. Ketujuh, pengembangan moral dan nilai-nilai. Implikasi perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Guru mengarahkan anak didikannya untuk melakukan kebaikan dan kejujuran. Itulah penampilan dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Semoga referensi dan penjelasan kami ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di sesi tanya jawab.